Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Polemik nasab Ba'alawi belum berakhir. Dikabarkan Kiai Imaduddin ketika bertemu dengan Jenderal Dudung ternyata memberikan surat kepada Bapak Prabowo tercinta. Apakah ini akhir dari klan Habib Ba'alawi? Gimana menurut kalian? Ya udah, daripada penasaran, kita lihat penjelasannya. Ini Jenderal Dudung Abdurrahman, Ya. Kepala Staf Kepresidenan. Lalu pertemuan itu tentang apa? Berikut ini adalah penjelasan singkat, ringkas dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Izin Kiai, ini ada acara apa di gedung KSP? Ya, saya peneliti dari nasabnya para habaib. Nasab para habaib. Yang penelitian ini sudah selesai Ya. dan sudah dibuktikan bahwa secara ilmiah para habaib Ba'alawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengirim surat kepada Presiden melalui Sekretariat Presiden dan sekaligus ada pertemuan dengan Pak Jenderal Dudung sebagai pembina perjuangan Wali Songo Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan surat yang saya kirimkan pada Presiden Prabowo ini, Presiden memahami posisi nasab daripada kaum Ba'alawi. Sudah sangat jelas. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani secara pribadi mengonfirmasi telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo tercinta. Waduh. Lalu gimana ini nasib para habaib klan Ba'alawi? Ya udah, yuk kita simak lagi. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Menolak Islam. Iya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW. Dan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Bingung. Tidak percaya pada Habib, berarti Habib. Tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Itu, urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Ya, betul. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah. Keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad
Tidak ada. Ya. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian. Tidak ada. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, Ya. lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, apa konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib Ya. mendukung Boleh. atau jadi mukibin. Boleh. UAS jadi mukibin silahkan saja. Silakan. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Jangan. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, Ya. minimal dia punya dalilnya. Punya dalil. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Ya. Saya menantang UAS untuk memberikan Menantang dalil. UAS. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ya. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Betul. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang apa ilmu nasab. Ya. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Waduh. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Oh. Dia memang apa namanya dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang apa namanya keagamaan harokah Ya. itu tidak sama dengan NU. Ya. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin apa ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. Waduh. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung apa nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara apa namanya ilmiah Ya. kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Ya. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz apa namanya itu Yahya, Ya. ya Buyang. Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan Tolong jadikan ada dalilnya. masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Ya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Ya. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti Ya. bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Ya. Tidak pernah mengutip dari kitab Anu kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Mencintai dzurriyyah Nabi Ya. adalah kewajiban Bu Yahya ya. dan sebetulnya begitu mudah. Jangankan kok dzurriyyah Nabi. Ya. Umat Nabi saja kalau kita sadar itu umat Nabi, kita susah berbuat dolim kepada umat Nabi. Ya. Apalagi jika itu adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada masalah dzurriyyah Nabi. Betul. Dikatakan al-mu'minuna musaddaquna bi ansabihim. Ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka ngutak-ngatik siapapun. Apalagi ini kisah nasab masa lalu. Ini adalah akhlak adabnya. Oh ya. Itu adalah seperti itu. Jadi apa? Kalau kita mencari celah, oh mungkin begini, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahkan dikatakan para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Ya. Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Selesai.
Selesai. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok Ya. yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Tidak berhak kata Ini Buya siapapun Yahya. nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau sudah nasab di atas, gak ada istilahnya 100%, makna 100%. Apa sih makna 100%? Ya. Musaddaqun dipercaya. Saya ini sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Saya udah Rasulullah. Oke. Sampai di sini. Adapun terjadinya perdebatan, wallah alam saya tidak ingin masuk ke dalamnya. Ya. Sebab karena namanya berdebatan itu biasanya yang tulus-tulus, yang nggak tulus, wallah alam saya tidak ikut ke sana. Ya. Yang jelas kami ini rambu-rambu, ini dimanapun. Kalau Anda pergi ke negeri manapun, negeri manapun, jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah masyhur di tempat tersebut, lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana, musaddaquna bi ansabi, cukup sampai di situ. Ini ilmunya. Adapun masalah urusan-urusan menentukan menetapkan nasab dengan selain daripada ini namanya istifadhah di kampung itu sudah didengar ini nasabnya ke sana selesai. Ada masalah yang lain-lainnya, Anda tidak masalah qiyafah, masalah DNA dan sebagainya. Itu bisa saja digunakan tapi dalam keadaan tertentu. Ada badan zaman dulu namanya qiyafah. Mungkin zaman sekarang ada DNA misalnya. DNA itu memang ilmiah, tepat, benar. Tentunya dengan catatan yang menjalankan orangnya jujur, tidak akan dirubah, ada itu. Tapi itu kapan diberlakukan? Para ulama memberlakukan hal-hal seperti itu qiyafah itu misalnya di antara persengketaan. Contoh. Ada dua orang melahirkan. Ya. Ibu ditaruh di tempat bayi. Rupanya susternya lupa ketuker sama-sama putih. Aduh kacau nih. Anak yang mana ini? Ketuker. Akhirnya semuanya pengen anakku yang mana? Untuk ngetes pakai DNA supaya ketahuan mana anaknya. Atau orang direbutkan nasabnya. Ini direbut nasabnya ini di sini. Kira-kira menetapkan nasabnya siapa? Bukan ngotak-atik nasab yang sudah ada, bukan. DNA adalah masalah ilmiah, jangan diingkari itu masalah ilmiah. Cuman untuk apa? Cukup selesai sampai di sini wahai hamba Allah. Ingat, dzurriyyah Nabi SAW agung. Betul. Dzurriyyah Nabi Muhammad adalah mulia. Betul. Setuju. Kalau permasalahannya Yang asli. Anda marah dengan sebagian dzurriyyah Nabi misalnya, tidak boleh Anda jadikan marah kepada semua dzurriyyah Nabi. Marah satu orang mungkin bikin kesal Anda. Namanya manusia, dia bukan maksum. Anggap saja kalau ada anak-anak Anda yang bandel, masa Anda sembelih? Kan enggak. Ya terus dikasih sayangnya sederhana. Mohon maaf kepada semua yang berselisih paham dari dua pihak kelompok. Ini kebetulan pertanyaan ini baru sekarang. Saya tidak pernah membongkar masalah ini kecuali ditanyakan begini. Karena bagi saya itu enteng, tidak ada permasalahan. Kenapa? Apa yang direbutkan? Apa yang dipermasalahkan? Ya. Sudah jelas. Ini sudah jelas dari dua kubu besar yang berkata itu adalah semuanya adalah sederhana. Ya selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Ya. Pokoknya di satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya. Tidak usah Anda otak-atik. Selesai. Sampai di sini saja. Setelah itu Anda akan tentram hati Anda. Dan semoga Allah mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya. Dan harapan kami kepada dua kubu yang berselisih ini, segera tenang, jangan dilanjutkan seperti itu. Ya. Ingat, umat Nabi Muhammad, kita punya kewajiban besar, yaitu menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Oke teman-teman, saya juga setuju kepada Buya Yahya yang mulia. Kita harus mencintai zuriat Nabi. Kita harus menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang asli. Kalau belum yakin asli, mungkin ya boleh meneliti. Dan ini Kiai Imaduddin menantang Ustadz Abdul Somad untuk memberikan dalil. Semoga beliau-beliau ini bisa bertemu, bisa ngobrol santai, bisa tabayun, dan bisa menemukan titik tengahnya. Ya udah, kita lanjut lagi. Gak usah lama-lama, yuk kita lanjut lagi. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya, betul. Kata mereka yang paling mulia adalah kabair. Waduh.
walaupun tidak ibadah, walaupun tidak sholat, walaupun tidak alim, mereka tetap mulia. Karena kemuliaan mereka adalah zat. Sedangkan orang alim, kiai, polisi, presiden, itu sifat kemuliaannya. Kalau dia sudah tidak jadi presiden, dia tidak mulia lagi. Kalau kiai gila, katanya tidak mulia lagi. Tapi kalau kabaid, dia gila, tetap dia mulia. Kenapa? Oh, karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Dul, tuh, nggak laku lagi, Beb. Jangan ngomong-ngomong itu lagi. Nanti diketawain orang Banjarnegara. Nanti diketawain orang Purbalingga. Waduh, udah nggak laku lagi, Beb, kata Kiai Haji Imaduddin. Nanti diketawain. Tapi setahu saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai dari ketakwaan kita. Kalau saya salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. Ya udah, kita lanjut lagi, kita cari lagi. Oke, siap? Oke. Tidak ada di dalam ajaran Islam Ya. manusia dilihat kemuliaannya hanya dari keturunannya. Tuh, dengerin. Tidak ada. Tidak ada. Lihat dari mulai alhamdulillahi rabbil alamin sampai wannas. Ya. Adakah kekhususan bagi keturunan seseorang mendapatkan privilege dari agama Islam bahwa dia harus dihormati lebih walaupun dia berbuat kemaksiatan? Tidak. Dia harus tetap disayangi walaupun dia berzina. Dia harus tetap dicintai walaupun dia tidak pernah sholat. Cari dari Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Cari di dalam Sahih Al-Bukhari, dari juz pertama halaman pertama sampai juz keempat halaman terakhir. Tidak ada kekhususan seseorang dimuliakan lebih dari yang lainnya hanya berdasar keturunannya. Tidak ada. Bukan hanya bertentangan dengan Al-Quran, laqad karramna bani Adam, bertentangan dengan falsafah ideologi negara kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah kalau ini sudah bertentangan dengan Al-Quran, sudah bertentangan dengan Al-Hadis, bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, ideologi negara Republik Indonesia, lalu berdasar apa kita masih mempertahankan narasi bahwa orang yang mengaku keturunan Nabi harus kita hormati lebih hanya berdasarkan pengakuannya? Duh, tambah panas. Tapi saya setuju dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau mengatakan kemuliaan seseorang tidak berdasarkan keturunannya. Menurut Islam, menurut Al-Quran, hadis, dan ideologi bangsa kita. Saya setuju. Tapi semoga para kiai, para ulama bisa bersatu lagi, bisa menemukan titik tengah, duduk bareng, ngopi bareng, sebat bareng, dan bisa menyelesaikan polemik ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Gimana tanggapan kalian? Silakan komen di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, Hamlob Channel.